Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Enda Eldarni, MPD. Perkenalkan, saya Salviatul Fadila dengan NIM 2305228, kode sesi 25, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya mengambil tema masalah dan solusi tenaga pendidik. Latar belakang. Pendidikan dalam esensinya bertujuan untuk memperbaiki kemampuan individu dalam suatu negara. Dengan meningkatkan standar pendidikan, dampaknya akan terlihat pada kualitas individu yang berkembang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai upaya terencana untuk memungkinkan peserta didik secara aktif menggali potensi diri serta mengembangkan keterampilan yang berguna baik bagi dirinya maupun masyarakat sekitar. Dalam video kali ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, pengertian tenaga pendidik. Yang kedua, masalah tenaga pendidik. Yang ketiga, solusi atau upaya dalam menangani masalah tenaga pendidik. Pertama, pengertian tenaga pendidik. Pendidik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata didik yang merujuk pada upaya memelihara dan memberikan latihan terkait akhlak serta kecerdasan pikiran. Dengan menambahkan imbuhan P, istilah pendidik mengacu pada individu yang berperan dalam proses pendidikan. Secara terminologi, pendidik adalah individu yang bertanggung jawab atas perkembangan anak didik dengan tujuan mengoptimalkan potensi mereka, baik efektif, kognitif, maupun psikomotorik. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Pasal 171 menyebutkan bahwa pendidik memiliki tanggung jawab yang terdiri dari yang pertama, guru. Sebagai pendidik profesional bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, dasar, dan menengah. Yang kedua, dosen. Sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, bertanggung jawab dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan mengabdikan kepada masyarakat di tingkat pendidikan tinggi. Yang ketiga, konselor. Sebagai pendidik profesional, memberikan layanan konseling kepada peserta didik di semua jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang keempat, pamong belajar. Sebagai pendidik profesional, bertugas mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, serta mengembangkan model program dan pengelolaan pembelajaran pada pendidikan non-formal. Yang kelima, Wideiswara. Sebagai pendidik profesional, mengajar dan melatih peserta didik dalam program pendidikan dan pelatihan prajabatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintahan daerah. Yang keenam, tutor. Sebagai peserta didik profesional, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh maupun tatap muka di jalur formal dan non-formal. Yang ketujuh, instruktur. Sebagai pendidik profesional, memberikan pelatihan teknis pada peserta didik di kursus atau pelatihan. Yang kedelapan, fasiliator. Sebagai pendidik profesional, bertugas melatih dan menilai di lembaga pendidikan dan pelatihan. Yang kesembilan, pamong pendidikan anak usia dini. Sebagai pendidik profesional, mengasuh, membimbing, melatih, dan menilai perkembangan anak usia dini di berbagai jalur pendidikan non-formal. Yang ke-10, guru pembimbing khusus. Sebagai pendidikan profesional, membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkebutuhan khusus di berbagai satuan pendidikan. Yang ke-11, narasumber teknis. Sebagai pendidik profesional, melatih keterampilan tertentu peserta didik pada pendidikan kesetaraan. Yang selanjutnya, bagian kedua, permasalahan tenaga pendidik. Tenaga pendidik mengalami berbagai masalah. Yang pertama, ketidaksesuaian antara guru yang mengajar dengan bidang keahliannya.
terutama terlihat pada SMA swasta atau MA. Proporsi guru yang memiliki kualifikasi pendidikan di bawah standar minimal ini tidak memadai jika pemerintah berkomitmen pada penyediaan layanan pendidikan yang bermutu. Di tingkat SMP dan SMA yang menggunakan sistem guru mata pelajaran, sering terjadi ketidaksesuaian antara mata pelajaran yang diajar dengan latar belakang pendidikan. Misalnya pada jenjang SMP, SMA, dan SMK, sekitar 36%, 33%, dan 43% dari guru belum memenuhi kualifikasi yang seharusnya. Sebagai contoh, ada kasus di mana lulusan matematika mengajar bahasa Indonesia. Situasi semacam ini secara tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Yang kedua, pendekatan pendidikan seringkali kurang mendalami 4 kompetensi yang seharusnya dimiliki para pendidik dan staf kependidikan, menyebabkan rendahnya kualitas mereka. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dalam pasal 8 menjelaskan bahwa guru diwajibkan memiliki kualifikasi termasuk penguasaan kompetensi yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa kompetensi guru harus mencakup aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan khusus. Hal serupa diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat 3 mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik. Yang ketiga, pendidik menganggap proses mengajar hanya sebagai pelaksanaan tugas rutin tanpa memberikan upaya maksimal. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada pasal 28 ayat 3 yang menegaskan bahwa pendidik harus memiliki kompetensi profesional yang mewajibkan mereka untuk bertanggung jawab dan membimbing peserta didik dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, harapan masyarakat terhadap kualitas pendidik belum terpenuhi. Hal ini tercermin dari mutu lulusan yang kurang memuaskan, penyelesaian masalah pendidik yang belum tuntas, dan adopsi pendidikan yang lebih berorientasi pada proyek. Tampaknya, hasil pendidikan seringkali tidak memenuhi ekspektasi masyarakat yang terus memperhatikan relevansi pendidikan dengan dinamika kebutuhan ekonomi, politik, sosial, dan budaya masyarakat. Yang kelima, ketidaksesuaian antara materi ajar dengan silabus mengakibatkan ketidaktercapaian target pembelajaran secara menyeluruh. Keadaan ini bertentangan dengan kompetensi pedagogik yang seharusnya dimiliki oleh guru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat 3 yang memaparkan kompetensi yang diperlukan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan anak usia dini, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Yang keenam, masih ada sejumlah pendidik yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 seperti persyaratan minimal ijazah S1 atau D4 untuk mengajar di tingkat SD atau MI. Namun di lapangan masih terdapat kasus di mana pendidik belum memiliki ijazah D4 dan secara umum masih memegang ijazah D3. Yang ketujuh, tenaga kependidikan seringkali terdiri dari para pendidik yang merangkap tugas menjadi bagian dari staf kependidikan, seperti guru yang juga mengemban tugas sebagai tenaga administrasi atau di perpustakaan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh tenaga pendidik di Indonesia dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data UNESCO tahun 2011, jumlah guru di Indonesia mencapai lebih dari 3,4 juta orang. Namun menurut data Kemendikbud, hanya sekitar 16,9% atau sekitar 575.000 guru yang telah memperoleh sertifikasi. Salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia adalah jumlah guru yang terlalu besar. Kondisi kelebihan guru ini mungkin disebabkan oleh maraknya lembaga pendidikan dan pelatihan guru yang bersaing membuka program-program pelatihan. Yang kedua, permintaan akan tersedianya guru yang berkualitas dan efektif menjadi kebutuhan mendesak sejalan dengan paparan tentang kompetensi guru yang telah diuraikan. Keinginan ini bertujuan untuk menghasilkan guru yang secara konsisten berusaha meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Yang ketiga, masih terdapat sekitar 63,1% guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4
Kondisi ini terutama terjadi di lingkungan sekolah dasar. Meskipun dulunya kualifikasi D2 cukup untuk guru SD, sejak tahun 2007, pemerintah mewajibkan semua guru di berbagai jenjang pendidikan memiliki kualifikasi S1. Yang keempat, tingginya jumlah guru dengan kompetensi rendah merupakan salah satu substansial. Pernyataan yang harusnya dipertimbangkan adalah bagaimana kualitas pendidikan dapat meningkatkan jika guru-guru memiliki kompetensi rendah. Padahal peran guru sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima, perkembangan pesat ilmu teknologi menuntut penguasaan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi bagi para guru. Namun, kemampuan guru dalam bidang ini masih rendah, terutama pada guru-guru yang sudah lanjut usia. Sebagai besar dari mereka belum memahami atau menggunakan teknologi informasi modern, yang kini menjadi kebutuhan penting dalam akses informasi dan media pembelajaran. Yang keenam, akan ada sekitar 7.000 guru yang akan pensiun dari tahun 2010 hingga 2011 memerlukan pengganti. Pensiun pasalnya ini akan menjadi masalah ketika generasi penerus belum siap menggantikan guru-guru senior yang pensiun. Yang ketujuh, meskipun pengelolaan guru telah dijalankan secara desentralisasi, penyelesaian masalah yang dihadapi oleh guru masih sering diteruskan ke pusat untuk diselesaikan. Masalah terakhir ini berkaitan dengan distribusi guru yang belum merata. Seharusnya pengelolaan guru dikembalikan kepada sistem sentralisasi di mana pemerintah pusat memiliki otoritas penuh dalam pengelolaan guru. Dalam hal ini, penyelesaian masalah guru di daerah tidak perlu melewati proses yang rumit karena dapat langsung ditangani oleh satu instansi, yaitu Direktorat Khusus di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Kementerian Pendidikan. Selanjutnya, poin yang ketiga, solusi atau upaya dalam menangani masalah tenaga pendidik. Yang pertama, menyelenggarakan program pengembangan profesional guru yang efektif. Kebutuhan akan tersedianya guru yang berkualitas dan efektif menjadi sangat mendesak seiring dengan paparan tentang kompetensi guru sebelumnya. Kebutuhan ini bertujuan untuk menciptakan guru yang secara berkelanjutan berupaya meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mengadakan program pengembangan profesionalisme. Pengembangan profesionalisme atau yang dikenal sebagai professional development. Yang kedua, melibatkan guru dalam program pengembangan profesionalisme. Selain itu, pengembangan guru di abad 21 seharusnya difokuskan pada model pengembangan yang menekankan konsep kepemimpinan guru dan menggunakan proses pembelajaran kooperatif yang terhubung dengan rutinitas guru sehari-hari. Model ini dikenal sebagai pendekatan bottom-up yang menyoroti kolaborasi memberdayakan staf dalam menangani setiap permasalahan yang muncul. Ini mencakup program-program interaktif dan interaktif yang dijalankan secara berkesinambungan serta direncanakan secara sistematis dan komprehensif. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi melalui program sertifikat guru. Selain melalui pengembangan profesional, peningkatan mutu guru juga bisa ditingkatkan melalui sertifikat profesi. Sertifikat guru yang telah memenuhi persyaratan akan memperoleh insentif finansial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebuah analisis yang dikemukakan menyoroti pengembangan kompetensi profesional guru dalam menghadapi proses sertifikasi. Yang keempat, mendorong guru untuk aktif dalam kegiatan ilmiah. Solusi yang ditambahkan bisa diadopsi adalah mendorong partisipasi guru dalam seminar dan forum ilmiah yang diadakan oleh berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. Keterlibatan dalam kegiatan ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pengetahuan guru, baik dari segi pedagogik maupun ilmu pengetahuan. Banyak forum ilmiah yang membuka kesempatan bagi guru dan dosen untuk mempresentasikan hasil penelitian atau pemikiran konseptual yang memungkinkan mereka untuk berbagi ide dan mendapatkan wawasan baru terkait penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Yang terakhir, yang kelima, pemelatihan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris.
Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Penelitian tentang penggunaan video untuk mengevaluasi keterampilan presentasi dalam bahasa Inggris bagi calon guru menyoroti pentingnya bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Banyak produk teknologi saat ini menggunakan bahasa Inggris dalam pengoperasiannya, termasuk aplikasi pendukung pembelajaran yang terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakter generasi milenial. Disarankan agar guru memanfaatkan berbagai produk teknologi tersebut. Hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.